Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pintar, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan tetap bersemangat ya. Jumpa kembali bersama Bu Guru di YouTube channel Guru Mandiri. Pagi hari ini Bu Guru akan menyampaikan materi pelajaran untuk SD kelas 2, tema 4, hidup bersih dan sehat, subtema 2, hidup bersih dan sehat di sekolah, pembelajaran ke-6. Namun sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran kita pagi hari ini dengan pembacaan doa terlebih dahulu ya. Sobat Pintar, bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat ya. Sekolah Adiwiyata. Sekolah Adiwiyata merupakan salah satu contoh lingkungan sekolah yang bersih. Untuk menjadi sekolah Adiwiyata, sekolah harus bersih. Tidak hanya itu, sekolah juga harus rapi dan indah. Oleh sebab itu, pekarangan sekolah harus dikelola dengan baik. Sekolah Adiwiyata, tempat yang nyaman untuk belajar. Di halaman sekolah biasanya terdapat taman yang indah. Ada juga pohon yang rindang untuk berteduh dan belajar. Di setiap tempat disediakan tempat sampah. Hal ini bertujuan agar siswa tidak membuang sampah sembarangan. Di sekitar sekolah juga dipasang slogan. Slogan itu berisi imbauan agar siswa hidup bersih dan sehat. Semua sekolah ingin menjadi sekolah Adiwiyata. Nah, informasi apa yang kamu peroleh dari isi teks di atas? Isi teks di atas berisi tentang sekolah Adiwiyata yang merupakan contoh lingkungan sekolah yang bersih. Sekarang amatilah gambar di bawah ini dengan teliti ya. Apa isi gambar di samping berikut ini? Lalu bagaimana dengan lingkungan sekolahmu? Gambar ini memperlihatkan sebuah pekarangan sekolah. Lingkungan sekolahku juga bersih, banyak tanaman bunga, dan ada pohon yang rindang. Nah, selanjutnya amati pekarangan sekolahmu ya. Apa saja yang kamu lakukan agar pekarangan sekolahmu bersih? Lalu tuliskan hasil pengamatanmu pada kolom berikut ini. Cara menjaga pekarangan sekolah agar tetap bersih. Pekarangan sekolah harus dikelola dengan baik. Di setiap tempat disediakan tempat sampah organik dan non-organik. Siswa harus membuang sampah pada tempatnya. Taman sekolah juga harus dirawat dengan baik. Setiap hari bunga-bunga disiram, rumput-rumput liar dicabut. Bunga akan bermekaran dan tumbuh subur. Bangku taman juga dibersihkan agar tidak tumbuh lumut. Ranting dan daun yang berguguran disapu. Dengan begitu, lingkungan sekolah menjadi bersih, rapi, dan indah. Sekolah menjadi nyaman untuk belajar. Itulah contoh laporan hasil pengamatan cara menjaga pekarangan sekolah agar tetap bersih ya. Semua warga sekolah bertanggung jawab menjaga kebersihan sekolah. Semua warga sekolah harus menunjukkan sikap hidup dalam kebersamaan. Hidup dalam kebersamaan merupakan wujud dari persatuan. Hidup dalam kebersamaan banyak manfaatnya. Sebaliknya, tidak hidup dalam kebersamaan juga ada akibat buruknya. Selanjutnya, coba diskusikan dengan temanmu ya, apakah manfaat hidup dalam kebersamaan di sekolah? Dan diskusikan juga dengan temanmu, apa akibatnya jika tidak hidup kebersamaan di sekolah? Nah, berikut ini adalah manfaat persatuan di sekolah. Di antaranya adalah banyak teman, mempermudah pekerjaan sekolah, sekolah terasa nyaman dan menyenangkan, saling tolong-menolong, dan saling menghargai serta menghormati. Sedangkan berikut ini adalah akibat tidak ada persatuan di sekolah. Di antaranya yaitu sering bertengkar atau berselisih, tidak saling menghargai, suasana belajar tidak menyenangkan, terjadi perselisihan, dan tidak saling menghargai, dan juga senang mengejek. Itulah beberapa manfaat
hidup dalam kebersamaan di sekolah, dan juga beberapa akibat jika tidak ada persatuan di sekolah. Sekarang carilah satu contoh kegiatan yang mencerminkan kebersamaan dengan temanmu di kelas. Kemudian peragakan kegiatan tersebut ya. Contohnya seperti yang dilakukan oleh Dayu dan Edo. Ketika bergotong royong, kami mengangkat meja bersama. Nah, kemudian coba kalian amati ya, meja yang diangkat oleh Dayu dan Edo. Bagaimana bentuk permukaan meja tersebut? Ya, meja tersebut berbentuk persegi panjang. Persegi panjang dapat dibentuk menjadi pola tertentu. Persegi panjang membentuk pola dengan bangun datar yang lain. Selanjutnya, perhatikan gambar berikut dengan teliti ya. Perhatikan pola pada susunan gambar yang pertama, yaitu terdiri dari persegi panjang, segi 5, persegi panjang, segi 5, persegi panjang, segi 5, dan seterusnya. Kemudian, pada susunan bangun datar yang kedua, terdiri dari 2 persegi panjang, 1 segi 5, 2 persegi panjang, 1 segi 5, dan seterusnya. Selanjutnya, pada susunan bangun datar yang ketiga, terdiri dari 1 persegi panjang, 2 segi 5, 1 persegi panjang, 2 segi 5, dan begitu seterusnya. Nah, itulah yang disebut dengan pola bangun datar. Masing-masing memiliki pola yang berbeda ya. Sekarang coba kalian tentukan bentuk bangun datar selanjutnya sesuai dengan pola-pola berikut ini. Yang pertama, terdapat pola bangun datar yang terdiri dari persegi atau segi 4, segi 5, segi 6, segi 4, segi 5, segi 6, segi 4. Nah, coba kalian tentukan ya bentuk bangun datar selanjutnya sesuai dengan pola-pola sebelumnya. Ya, benar sekali. Bentuk bangun datar selanjutnya adalah segi 5 dan segi 6. Berikutnya, pola bangun datar yang kedua, terdiri dari segi 5, segi 6, segi 6, segi 4, segi 5, segi 6, segi 4. Nah, apa bentuk bangun datar selanjutnya? Ya, tepat. Bangun datar selanjutnya itu adalah segi 5, segi 6, dan segi 6. Nah, seperti itu ya. Coba untuk selanjutnya, kalian tentukan bentuk bangun datar apa sesuai dengan pola-pola yang sudah ditentukan. Kalian kerjakan di buku latihan kalian masing-masing ya. Demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.